Yang Guyan, ibu mertua Lin Xiao. Ini adalah surat perjanjian cerai. Ruozi sudah menandatanganinya. Dasar orang sakit, cepat tanda tangan lalu pergi. Tidak mungkin. Suruh Ruozui memberitahuku sendiri. Aku terlalu baik padamu. Membiarkanmu menikah dengan keluarga Liu kami saat itu. Hanya untuk membawa keberuntungan bagi Ruozu kami. Kamu hanyalah milik keluarga Liu kami. Seekor anjing yang kami pelihara. Sekarang, penyakit Ruozu sudah sembuh. Dasar anjing, benar-benar menganggap dirimu sebagai tuan, bukan? Nah, kenapa kamu tidak berkaca diri? Xiao Kai, tuan muda pertama keluarga Xiao. Apakah kamu pantas untuk Ruozi? Tepat sekali. Aku dengar selama 3 tahun terakhir. Kamu bahkan belum pernah tidur di ranjang Ruozi. Kamu. Tunggu sampai aku mendapatkannya. Aku akan secara pribadi memberitahumu tentang rasa Liu Ruozi. Bagaimana? Bajingan. Apa? Kamu masih mau memukulku? Dasar hantu sakit. Sepertinya kau tidak yakin. Kau hantu sakit. Apa kau mau cari masalah? Kau bahkan berani memukul Tuan Muda Zhang. Bahkan jika aku membunuhnya. Jadi kenapa? Kau. Liu Ruozu, istri Lin Xiao. Siapa yang ingin kau bunuh? Ruozuku. Si sakit ini membuat masalah. Dia bahkan berani memukul Tuan Muda Zhao. Dia juga ingin memukulku. Ada 5 juta di kartu ini. Jika kau sudah memikirkannya baik-baik, pergi dan tanda tangani perjanjian cerai itu. Kamu benar-benar ingin menceraikanku. Apakah karena dia? Kau bisa memahaminya seperti itu. Baiklah. Aku tidak menginginkan apapun. Kau sudah menandatangani suratnya. Jangan berlama-lama di sini, keluar saja. Kau dengar itu, Nang? Kau hanyalah anjing peliharaan keluarga Liu. Tuanmu menyuruhmu pergi, cepatlah. Ruozu, gala amal keluarga Kie hari ini. Kita bisa pergi bersama. Saat itu, hanya dengan satu kata dariku. Proyek keluarga Kie pasti akan jadi milikmu. Dasar jalang bau, masih jual mahal denganku. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu merangkak patun ke ranjangku. Tidak disangka. Baru saja, aku tidak disangka membuka meridianku. Aku tersesat dalam surga kelembutan selama 3 tahun. Sudah waktunya untuk bangun. Qin Xiao, nona muda pertama keluarga Qin. Sesuai instruksimu, gala amal malam ini telah diatur dengan baik. Pihak Honggang juga sudah diurus. Malam ini, proyek dari pihak Honggang dan proyek miras keluarga Kenku. Semuanya akan diserahkan kepada keluarga Liu untuk dikerjakan. Namun, masih seperti sebelumnya, tidak memberitahu keluarga Liu bahwa semua ini adalah perbuatan Anda, bukan? Aku sudah menceraikannya. Apa? Jika bukan karena bantuan rahasiamu, bagaimana mungkin keluarga Liu hanya dalam 3 tahun bisa bangkit menjadi keluarga terkemuka? Dia, Liu Ruozu, bahkan lebih tidak mungkin memiliki kekuatan dan status hari ini. Mereka benar-benar berani mengusirmu. Lupakan saja. Sekarang, daerah perbatasan bergejolak. Raja Liang Utara juga harus kembali. Dengan hormat menyambut Raja Liang Utara, kembali ke posisimu. Dengan hormat menyambut Raja Liang Utara kembali ke posisimu. Bibil kemari. Tuan Muda Zhao, proyek keluarga Qin.
Semuanya tergantung padamu. Selama kita bisa mendapatkan proyek keluarga Ken, masalah antara kamu dan Rusu akan mudah dibicarakan nanti. Bibe, kau bisa tenang. Keluarga Qin dan keluarga Xiaoku adalah teman turun-temurun. Selama aku menelepon ayahku tentang proyek itu, maka ayahkulah yang memutuskan. Dasar sampah. Kenapa kau mengikutiku ke sini lagi? Kenapa kau terus bertahan dan tidak mau mundur? Kau bahkan menyewa mobil mewah. Apa kau pikir dengan melakukan ini, Ruozue akan menyesal menceraikanmu? Lin Xiao, mengapa repot-repot dengan ini? Melakukan hal-hal tak berguna ini tidak ada artinya. Sudah tidak mungkin lagi di antara kita. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya datang untuk makan, itu saja. Apa kau tidak melihat tempat macam apa ini? Keluarga terkemuka nomor 1. Sebuah perjamuan yang diselenggarakan oleh keluarga Ken. Apakah ini tempat yang bisa kau datangi? Dasar sampah. Berbicara besar di tempat seperti ini sama sekali tidak ada artinya. Lin Xiao, kau harus cepat pergi. Jika tidak, kau hanya akan mengurangi kesan baikku padamu. Jadi kamu masih punya kesan baik padaku. Berhenti bicara omong kosong dan pergi. Mari kita lihat siapa yang punya mulut besar seperti itu. Baru saja menceraikan Rusu kami. Dan kau sudah menemukan wanita jalang seperti ini. Awalnya, aku merasa berutang padamu. Tapi sepertinya, aku hanya bersikap sentimental. Hutangmu, Nona Liu. Bagaimana mungkin aku, sampah ini, bisa menanggungnya? Nona Liu. Aku bahkan harus berterima kasih padamu. Terima kasih untuk apa? Tentu saja, terima kasih karena telah melepaskan Tuan Lin dan memberiku kesempatan sebaik ini. Selama kau menyukainya, di mataku, dia hanyalah seonggok sampah. Sampah. Kamu menceraikan Tuan Lin. Apakah karena dia? Kalau begitu bagaimana kalau kita bertaruh? Bagaimana kalau kita bertaruh siapa di antara keduanya yang lebih luar biasa? Katakan padaku, Nona cantik, kau tidak salah, kan? Membandingkan sampah ini denganku. Apa dia pantas? Tuan muda Zhao kami adalah tuan muda tertua dari grup Xiao. Kekayaan bersihnya lebih dari 1 miliar. Bisakah sampah ini dibandingkan dengan Tuan Muda Zhao? Dia bahkan tidak layak membawakan sepatu Tuan Muda Zhao. Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Siapapun yang kalah harus berlutut di tanah dan menggonggong seperti anjing. Nona Sulung Liu. Liu, pemimpin geng Hong. Sungguh kebetulan. Kita bertemu di sini. Tuan Lei, mengapa Anda di sini? Ini adalah beberapa kontrak geng Hong kami. Sedang bersiap untuk ditandatangani dengan keluarga Liu. Lihatlah. Jika tidak ada masalah, kita akan menandatanganinya di sini. Cocok, cocok. Ruosu, cepat tanda tangani mereka. Di mana Tuan Lin? Mengapa dia tidak bersamamu? Tuan Lei, apa kau berbicara tentang sampah Lin Xiao itu? Dia sudah menceraikan Ruozue. Apel. Kalau begitu, jangan tanda tangani kontrak ini untuk sekarang, Tuan Lei. Proyek antara Honggan dan keluarga Liu ini. Apa hubungannya dengan sampah Lin Xiao itu? Kau ini apa? Malah mengajari saya bekerja. Sekumpulan sampah. Lin Xiao, apa sebenarnya yang terjadi antara kau dan geng Hong? Aku tidak tahu. Selain kau, siapa lagi di sini yang bernama Lin? Kenapa kau memperhatikan sampah itu? Orang-orang dari geng Hong itu pasti telah membuat kesalahan. Ruozu, semua kekuatan besar di Jiangzhou ada di sini sekarang. Sepertinya proyek miras kita. Tidak ada harapan lagi. Tuan Muda Xiao, cepat panggil ayahmu. Baiklah.
Ayah, proyek Mirage keluarga Qin itu. Apakah kau sudah gila? Bagaimana mungkin aku bisa mengurus urusan keluarga Qin? Ayah, kalau begitu semuanya terserah padamu. Ayahku bilang proyek Mirage baik-baik saja. Tentu saja tidak apa-apa, tapi ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Xiaomu, kan? Kau, Tutup mulutmu. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Xiao. Mungkinkah itu ada hubungannya denganmu, songgok sampah? Hanya dia saja. Ada apa dengan Xiao Kai? Setidaknya dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu. Dan apa yang sudah kau lakukan? Tanya Nona Sulungkin. Dan kamu akan tahu apa yang sudah kulakukan. Nona Sulungkil telah tiba. Bagaimana mungkin dia Nona Qin? Ini buruk. Proyek Miras ini, kita pasti tidak akan mendapat bagian sekarang. Ada dua hal dalam perjamuan hari ini. Hal pertama adalah mengumumkan penanggung jawab proyek Miras. Selamat. Liu Ruozu dari keluarga Liu. Apa? Terima kasih kepada Tuan Muda Zhao. Keluarga Qin memberi kami proyek sebesar ini. Pasti, Patriark Zhao baru saja menyapa Nona Muda Qin. Ya. Ini sebenarnya bukan apa-apa. Sampan, kau lihat itu. Ini adalah jurang pemisah antara kita. Kamu benar-benar hanya membual. Tidak tahu malu. Lin Xiao, cukup. Aku tahu, karena perceraian itu, kau masih menyimpan dendam tentang itu. Tapi bisakah kau berhenti bersikap tidak masuk akal? Jika bukan, karena bantuan Xiao Kai, mengapa keluarga Qin akan memberikan proyek itu kepadaku? Sepertinya aku benar-benar melakukan sesuatu yang tidak perlu. Dan terlalu percaya diri. Mungkinkah aku salah menyalahkanmu? Salah tetap salah. Nona Qin, keluarga Liu hanyalah keluarga yang baru menonjol. Dalam hal kekuatan, sama sekali bukan giliran mereka. Mengapa proyek ini diberikan kepada mereka? Karena seorang tokoh penting berbicara. Memberitahu kami untuk menyerahkan proyek kepada keluarga Liu untuk dikerjakan secara pribadi. Oleh karena itu, keluarga Qin kami tentu saja harus mendengarkan tokoh penting itu. Tuan Muda Zhao, mungkinkah tokoh penting yang Nona Qin sebutkan adalah kamu? Benar sekali. Ini aku. Apa kau dengar itu? Sampah tak berguna. Lihat koneksi Tuan Muda Zhao. Sekarang lihat dirimu. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk membandingkan dirimu dengan Tuan Muda Zhao? Kamu benar-benar berani mengklaim pujian apapun. Dan mengambil semuanya untuk dirimu sendiri. Nah, kau memfitnahku lagi dan lagi. Apa kau benar-benar berpikir aku, Xiao Kai, mudah digertak? Cukup, Lin Xiao. Aku tahu kau cemburu pada Xiao Kai. Jika kau tidak yakin, kau tentu bisa meningkatkan dirimu melalui kerja keras. Daripada memfitnah dan menjelek-jelekan orang lain di sini. Ini hanya akan membuatku semakin meremehkanmu. Sepertinya kamu tidak pernah menghargaiku. Sampah tak berguna. Kau dengar itu? Jangan biarkan Liu Zui meremehkanmu. Kalau begitu, bolehkah saya bertanya? Nona Qin, identitas tokoh penting ini, bisakah kau mengungkapkannya? Jika tidak, akan sulit meyakinkan semua orang. Tentu saja aku bisa mengungkapkannya. Tokoh penting ini juga merupakan tamu kehormatan di perjamuan kita hari ini. Dia adalah Raja Liang Utara. Dia yang memimpin 100.000 kavaleri besi Liang Utara. Setelah menaklukkan 18 provinsi Yanyon. Apakah dia Raja Liang Utara yang menghilang selama 3 tahun? Benar sekali. Kurasa aku baru saja mendengarmu berkata bahwa kamu adalah tokoh penting itu. Apa, kamu Raja Liang Utara? Sampah tak berguna. Diam. Menyamar sebagai Raja Liang Utara adalah kejahatan besar. Karena kau bukan Raja Liang Utara, maka kau hanya berbohong kepada kami. Karena itu bukan bantuanmu. Lalu proyek Mirage. Aku hanya diprovokasi oleh sampah tak berguna ini. Dan mengatakan itu karena marah. Namun, aku memang membantu dalam hal ini. Aku punya sepupu yang memegang posisi penting di pasukan Liang Utara. Terakhir kali kami makan, aku hanya menyebutkannya secara santai. Aku tidak menyangka dia benar-benar melakukannya untukku. Aku sudah tahu itu, pasti Tuan Muda Zhao
Aku tidak menyangka, Tuan Muda Yao memiliki koneksi seperti itu di pasukan Liang Utara. Ruozu, mulai sekarang, kau harus lebih dekat dengan Tuan Muda Yao. Begitukah? Tentu saja. Ini Ruozui, bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Lin Xiao, kau tidak perlu tidak yakin. Andai saja kau punya koneksi dengan Raja Liang Utara, kita tidak akan berakhir bercerai. Sayang sekali, kau hanyalah orang biasa. Kita pada akhirnya berasal dari dunia yang berbeda. Ya, kita memang hidup di dunia yang berbeda. Baguslah, kalau kau mengerti. Aku hanya berharap kamu tidak akan menyesal nanti. Menceraikan orang tak berguna sepertimu. Bagaimana mungkin aku menyesalinya? Selanjutnya adalah puncak dari perjamuan hari ini. Mari kita undang jubah putih untuk menyesuaikan pakaian Raja Liang Utara. Lin Xiao, kau gila, cepat kembali. Ruozu, kenapa repot-repot dengannya, biarkan dia mencari mati. Ikut serta dalam Raja Liang Utara. Ini tidak mungkin. Raja Liang Utara ini sebenarnya orang yang tidak berguna ini. Menantu laki-lakiku yang baik. Kau adalah Raja Liang Utara. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Membiarkan kami memiliki kesalahpahaman seperti itu. Menantu yang baik, kenapa aku ingat kita sudah bercerai? Dan kamu sendiri yang mengusirnya. Bukan begitu, Nona Qin? Itu semua hanya lelucon sebelumnya. Menantu laki-laki yang baik. Bagaimana bisa aku tega melepaskannya? Menantu yang baik di matamu. Bukankah seharusnya seperti Xiao Kai seperti ini? Nona Qian, ini semua salah paham. Semua salah paham. Nona Qin, bisakah kau memberitahuku? Apakah Lin Xia benar-benar Raja Liang Utara? Su Lingyue, Dewa Perang Lingyue. Beraninya kau meniru Raja Liang Utara. Kejahatan apa yang harus dituduhkan padamu? Cepat turun dari sana. Bukankah itu Dewa Perang Lingyue? Dewa Perang Lingyue baru saja mengatakan itu. Identitas Lin Xiao sebagai Raja Liang Utara adalah palsu. Aku tahu itu. Bagaimana mungkin dia adalah Raja Liang Utara? Aku sudah tahu itu. Kamu tidak bisa mengandalkan si tidak berguna ini. Nona Qin, aku tetap menyarankanmu dan si tidak berguna ini untuk menjaga jarak. Jangan sampai tertipu olehnya. Sepupu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Lin Xiao, dia benar-benar Raja Liang Utara. Begitukah? Lalu, apakah dia punya segel Raja Liang Utara? Segel raja tentu saja ada pada pasukan Liang Utara. Dia bahkan tidak punya segel raja dan masih berani menyamar sebagai Raja Liang Utara. Mencari mati saja. Cepat turun ke sini. Dewa Perang Lingyue, aku minta maaf. Lin Xiao hanya impulsif sesaat. Bagaimana kalau kau memaafkannya kali ini saja? 100.000 pasukan Liang Utara sedang bersama-sama menuju Nanzhou untuk menyambut Raja Liang Utara. Tindakanmu menyamar sebagai Raja Liang Utara. Jika pasukan Liang Utara mengetahuinya, aku khawatir 10 kepala pun tidak akan cukup. Cepat pergi. Lin Xiao, berhentilah mencoba mencari perhatian. Bukankah kau sudah cukup mempermalukan dirimu sendiri barusan? Apakah kamu semakin kecewa padaku? Pembicaraan macam apa ini? Jika bukan karenaku barusan, kau kehilangan nyawamu. Menyamar sebagai Raja Liang Utara adalah kejahatan besar. Jadi di matamu, aku sama sekali bukan seseorang yang layak dipercaya, kan?
Kau benar-benar tidak masuk akal. Cantik, jangan pergi. Lei Xiaolong, tuan muda dari Honggang. Kau cukup tampan. Bagaimana? Mau bermain denganku? Sialan, kau berani memukulku. Aku... Berhenti. Keterampilan macam apa memukul wanita kau? Pergi. Tuan muda Zhao, kamu benar-benar punya beberapa jurus. Ruozu, apa kamu melihat itu? Saat mencari pria, kamu harus mencari yang seperti ini. Tidak seperti beberapa orang tidak berguna. Berdiri di sana, terlalu takut untuk bergerak. Kau berani memukulku. Kau tahu siapa aku? Aku adalah Tuan Muda Geng Hong. Panggil orang-orangku. Cepat, seseorang. Tuan Muda Long dipukuli. Tuan Muda Long. Tuan Muda Long. Aku minta maaf. Tadi itu semua salahku. Kalau tidak, bagaimana kalau aku pergi ke hotel dan menyiapkan beberapa meja untuk meminta maaf? Tidak sombong lagi sekarang. Sekarang kau tahu rasa takut. Tuan Muda Long, ayahku, Xiao Guhao, punya koneksi dengan Tuan Lei. Tolong, demi mereka, ampuni nyawaku. Memohon belas kasihan. Berlutut. Baiklah, baiklah, berlututlah. Dia tidak, pengecut seperti itu. Kau benar-benar bisa menyukainya. Bagaimana kalau kau tinggalkan dia dan ikut denganku? Kamu tidak bisa menyentuhnya. Ingin menjadi pahlawan penyelamat kecantikan. Kenapa kau tidak bercermin pada kencingmu sendiri? Orang macam apa kau ini? Pergi sekarang juga. Kalau tidak, bahkan orang tuamu tidak akan bisa melindungimu. Lin Xiao, jangan sakiti dia. Jika sesuatu terjadi padanya, kita tidak akan bisa menanggung akibatnya. Omong kosong. Dia adalah Tuan Muda Honggang. Aku akan lihat bagaimana kau mati nanti. Ini urusanku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Apa maksudmu itu tidak ada hubungannya dengan kita? Jika sesuatu terjadi padanya, kita akan sial bersamamu. Jadi kamu hanya takut terlibat denganku. Baiklah, jangan khawatir. Aku akan menanggung semua konsekuensinya sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu menderita implikasi apapun. Ini bukan tentang menanggung akibatnya. Ini. Tidak perlu menjelaskan. Pergi. Kau lihat, orang yang melukai Tuan Muda Long ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kau tahu siapa aku? Ayahku tidak akan mengampunimu. Bunuh dia untukku. Tidak, kita harus segera mencari cara untuk menyelamatkan Lin Xiao. Xiao Kai, aku dengar sebelumnya. Ayahmu punya hubungan baik dengan pemimpin Geng Hong. Bisakah kau merepotkannya untuk berbicara baik-baik untuk menyelamatkan Lin Xiao? Selama kita bisa menyelamatkannya, nyawanya saja sudah cukup. Pecundang itu mencari masalah sendiri. Kau hanya perlu menyinggung Honggan. Apa hubungannya dengan kami? Jika bukan karena Lin Xiao membantumu, kau masih akan berlutut di tanah sekarang. Jalan. Saat ini, kau masih berpikir untuk membantu si tak berguna itu. Kalau begitu jangan salahkan aku. Ruozu. Bukan itu maksudku. Karena kau sudah bicara, aku akan menggunakan koneksiku sekarang juga untuk menjamin Lin Xiao diselamatkan dengan aman dan selamat. Bantu aku periksa nomor telepon Lei Xiaolong dari Gang Hong. Tuan Muda Long. Aku bisa mengirim Liu Ruozu, wanita itu, ke ranjangmu. Anggap saja ini permintaan maaf atas apa yang terjadi hari ini. Tapi, setelah Anda selesai menikmati dia, bisakah Anda menyerahkannya kepada saya, agar saya juga bisa menikmatinya? Saya sudah membuat pengaturan. Tuan Muda Long berkata, dia bersedia memberi saya muka, tapi masalah ini harus dibicarakan secara langsung. Berdiskusi secara langsung. Akankah dia memasang jebakan? Bagaimanapun, dia punya motif tersembunyi terhadap Ruozu. Tidak, aku akan menonton saja. Si tidak berguna ini, apakah dia hidup atau mati, tidak ada hubungannya dengan kita, kan? Ibu, Lin Xiao melakukannya untuk menyelamatkan kita. Jadi aku harus lebih menyelamatkannya. Bibi, jangan khawatir. Dengan saya di sini, Ruozu tidak akan dalam masalah. Kalau begitu ayo kita pergi sekarang. Ayo pergi. Bide, kami pergi dulu kalau begitu.
Tuan Muda Long, masalah ini dimulai karena aku. Mengapa Anda tidak melepaskan Lin Xiao? Dan saya akan menanggung semua kesalahan. Begitukah? Kalau begitu kau harus menunjukkan sedikit ketulusan. Ayo, minum ini. Saya sudah menyiapkannya untuk Anda. Ruozui, kamu baik-baik saja. Toleransi alkoholmu terlalu rendah. Tuan Muda Long, apakah masalahnya sudah beres? Di masa depan, saya harap Anda bisa menjaga keluarga Xiao kami. Baiklah, aku akan memberimu penghargaan. Untuk ini dulu. Masalah hari ini semua salahku. Ketika pasukan Liang Utara ditempatkan di Nanzhou, aku akan mengatur perjamuan kenaikan raja yang lebih megah lagi. Pada saat itu, dengan 100.000 pasukan Liang Utara dan segel raja sebagai bukti, tidak akan ada lagi yang mempertanyakan identitasmu. Tidak masalah. Sebenarnya, aku tidak ingin menjadi terlalu menonjol. Ini juga baik. Halo. Lin Xiao, kamu di mana? Aku di keluarga Qin. Ada apa? Ini buruk. Untuk menyelamatkanmu, Ruozu dan Xiao Kai pergi mencari Lei Xiaolong. Apa yang kamu katakan? Beritahu aku alamatnya. Aku akan keluar sebentar. Tuan Muda Long, setelah Anda selesai menikmati dia, ingat untuk membiarkan saya menikmatinya juga. Sudah mengerti? Sekarang ingat, jangan tunda urusanku. Berhenti. Dasar binatang. Kau lagi, bajingan ini. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Bagaimana kabarmu? Lin Xiao, Bawa Ruozu pergi. Kirim dia kembali ke keluarga Liu. Halo ayah, cepat kemari. Seseorang akan memukuli putramu sampai mati. Awalnya, demi orang tuamu, aku bisa saja mengampunimu. Tapi aku tidak menyangka kau bersikeras mencari mati. Kalau begitu jangan salahkan aku, karena tidak membiarkanmu menang. Apa yang kau lakukan? Aku memberitahumu. Jika kau berani menyentuhku, ketika ayahku tiba, dia pasti akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Tuan Muda Long. Lin Xiao, kenapa kamu di sini? Apa yang kamu lakukan pada Tuan Muda Long? Cepat minta maaf kepada Tuan Muda Long. Kau membawa Ruozu ke sini. Ruozu ingin datang sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Kau. Enya. Aku tidak akan pergi kemanapun hari ini. Aku akan menunggu di sini saja. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan orang tuamu padaku. Baik. Ketika ayahku datang, bahkan Raja Langit pun tidak bisa menyelamatkanmu. Tuan Lei telah tiba. Siapa yang tidak punya mata? Siapa yang berani menyentuh putraku, Putra Liu? Ayah, dia memukulku. Dan dia bahkan berkata, dia sama sekali tidak menganggapmu. Dia bahkan menunggumu di sini. Aku ingin melihat. Di Nanzhou, siapa yang punya nyali beruang dan macan tutul? Bagaimana? Sudah kubilang, bahkan jika Raja Langit datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Kau binatang. Beraninya kau menyinggung Tuan Lin. Kenapa kau tidak berlutut untukku? Tuan Lin, putraku tadi buta dan menyinggungmu. Aku masih berharap kau jangan mempermasalahkannya. Ayah, apa ini? Kau binatang. Apa yang kau tahu? Dialah yang memerintah Raja Liang Utara dengan 100.000 kavaleri besi Liang Utara. Raja Liang Utara, aku mohon padamu. Kau adalah orang yang berjiwa besar. Jangan pedulikan aku. Ampuni nyawaku. Mengampuni nyawamu. Sampah sepertimu. Apakah ada gunanya membiarkanmu pergi? Ayah, tolong selamatkan aku ayah. Tuan Lin, aku akan mematahkan kakinya sekarang juga.
dan memenjarakannya di rumah. Aku harap kau akan menunjukkan belas kasihan dan mengampuni nyawanya. Pergi sana. Aku sudah mengatur seseorang untuk mengantar Liu Ruozu pulang. Ada hal lain yang bisa kubantu. Bagaimanapun, kalian sudah bercerai. Ruozue, kamu sudah bangun. Aku ingat. Sepertinya aku melihat Lin Xiao barusan. Apa Lin Xiao? Saya menyelamatkanmu. Ya, Ruozu. Lin Xiao, tidak berguna itu. Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkanmu? Berkat Tuan Muda Zhao, Tuan Muda Zhao lah yang mengantarmu kembali. Sebenarnya, itu bukan apa-apa. Hanya saja orang tua saya kebetulan menelepon Kepala Naga Honggan. Sebuah panggilan. Begitulah kami bisa membawamu kembali dengan selamat. Terima kasih, Tuan Muda Xiao. Di mana Lin Xiao? Lin Xiao. Apa yang mungkin sedang dilakukan si tidak berguna itu? Dia bersenang-senang saja. Juga. Jika bukan karena Tuan Muda Zhao kita, aku rasa kamu pasti sudah dalam kesulitan besar. Ruozu, apa kau baik-baik saja sekarang? Aku baik-baik saja. Kamu harus segera berterima kasih pada Xiao Kai. Berterima kasih padanya. Bagaimanapun juga, dia menyelamatkan kita. Mengucapkan terima kasih bukanlah hal yang berlebihan, kan? Dia menyelamatkanku. Jika kau ingin berterima kasih padanya, kau saja yang berterima kasih. Itu tidak ada hubungannya denganku. Berhenti, Lin Xiao. Bagaimana bisa kamu seperti ini? Menjadi manusia harus bisa membedakan antara kebaikan dan dendam. Apa salahnya mengucapkan terima kasih? Berterima kasih padanya. Aku khawatir dia tidak pantas. Bagaimana bisa kamu begitu tidak masuk akal? Ibuku sudah bilang. Itu Xiao Kai yang mengantarku pulang. Bahkan kamu hanya bisa pergi karena keluarga Xiao berbicara kepada Kepala Naga Geng Hong. Kalau tidak, apa menurutmu kamu bisa berdiri di sini tanpa terluka sama sekali? Begitukah? Apapun yang mereka katakan, kau percaya, kan? Berhentilah tidak masuk akal. Jika aku tidak percaya ibuku, mungkinkah aku percaya padamu? Kau benar. Lagi pula, aku hanya orang luar. Ruozu, lupakan saja. Sebenarnya, saya tidak berbuat banyak. Tidak perlu ada yang berterima kasih kepada saya. Lihat. Seseorang harus memiliki kapasitas untuk menoleransi orang lain. Itulah perbedaan antara kamu dan dia. Baiklah. Asalkan kau senang. Baiklah, mulai sekarang, urus saja urusanmu sendiri dalam hal urusanku. Agar kau, Nona Liu, tidak menderita kerugian apapun. Aku tidak sanggup menanggung tanggung jawab itu. Kamu yang bermarga Lin, bagaimana bisa kamu memperlakukan Ruozu seperti ini? Ruozu hampir mati menyelamatkanmu. Kamu, apakah hati nuranimu dimakan anjing? Orang tidak tahu berterima kasih seperti ini. Benar-benar tidak berharga. Berhenti bicara, biarkan dia pergi. Mulai sekarang, aku tidak ada urusan dengan orang ini. Ruozu, ada apa? Ada apa denganmu? Oh, tidak cepat bawa dia ke rumah sakit. Kan dirimu. Sekarang mari kita lihat bagaimana kamu akan mengakhirinya. Kepala Naga Honggan, Tuan Lei telah tiba. Uang tunai ditambah kartu ban, total 500 juta. Mohon verifikasi dan terima. Bagaimana, Tuan Muda Zhao? Terima taruhannya dan akui kekalahan. 500 juta, itu milik keluarga Liu sekarang. Lin Xiao, bukankah ini tidak pantas? Uang ini, kita hanya perlu meminjamnya, tidak perlu. Paman. Seseorang tidak bisa berdiri tanpa kredibilitas. Karena dia mengatakannya, dia harus melakukannya. Oh ya, kami juga punya syarat tambahan. Siapapun yang kalah, berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahannya. Kali ini, kau tidak boleh menarik kembali perkataanmu. Jangan pernah memikirkannya. Honggan saya paling membenci orang yang menarik kembali perkataannya. Bagaimana kalau saya biarkan saudara saya membantu Anda? Tuan Li, tunggu. Maafkan orang lain jika kamu bisa. Bagaimana kalau kita biarkan saja kali ini? Ini antara dia dan aku.
Kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Kamu tidak tahu konsekuensi seperti apa yang akan dihadapi kepala keluarga Xiao jika dia tahu. Itu urusanku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Berlututlah untukku. Lin Xiao, apakah kamu harus sekeras kepala ini? Sudahkah kamu mempertimbangkan perasaan kami? Sepertinya kau belum mempertimbangkan perasaanku juga. Kau sampah, beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Sepertinya Anda sangat tidak yakin. Tuan Lei. Jangan salah paham. Aku tidak bermaksud begitu. Baguslah Anda tidak. Karena uangnya sudah diserahkan. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi sekarang. Tuan muda Xiao, cepat bangun. Cepat bangun. Lin Xiao, kamu sudah keterlaluan. Bagaimana bisa kamu memperlakukan Tuan muda Xiao seperti ini? Saya berasumsi Tuan Lei datang kali ini setelah menerima bantuan dari keluarga Qin. Kamu tidak memiliki kekuatan seperti ini sendiri. Pikirkan apapun yang kamu mau. Oh benar, dan penyakitmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kami tentu saja akan membawa Ruosu untuk mencari pengobatan. Dasar pembohong besar. Jangan pernah lagi menggunakan penyakit Ruosu sebagai alasan. Paman, kamu juga sudah melihatnya. Sepertinya aku tidak terlalu diterima di sini. Kalau begitu aku pergi dulu. Aku akan kembali menemuimu saat aku punya waktu di masa depan. Ini Lin Xiao? Lin Xiao? Ruozu, apa sebenarnya yang terjadi antara kau dan Lin Xiao? Katakan padaku. Lin Xiao itu sekarang sudah diusir dari keluarga Liu kami. Ruosu kami adalah anak kesayangan surga. Dia tidak bisa menikah lagi dengan sampah itu. Diam. Kalian semua. Sudahkah kalian melupakan apa yang orang tua itu perintahkan sebelum dia meninggal? Tanpa Lin Xiao, bagaimana penyakit Ruozu bisa membaik? Penyakit Ruozu hanya bisa mengandalkan Raja Liang Utara, garis darah 9 naga, untuk mengendalikannya. 3 tahun terakhir ini, Lin Xiao itu hanya kucing buta yang tersandung tikus mati. Sampah itu, dia hanya pembohong. Apakah itu benar? Ya. Itu sampah yang terus kau bicarakan. Yang mendapatkan kita 500 juta. Itu belum tentu. Sesuatu yang Lin Xiao bawa untuk kita. Mungkin. Itu Tuan Lai. Karena menghormati kepala keluarga Xiao. Yang membawanya untuk kita secara kebetulan. Tuan muda Xiao, apakah itu benar? Lalu mengapa Tuan Lei memperlakukanmu seperti itu? Ayahku dan Tuan Lei memang punya koneksi. Alasan Tuan Lei memperlakukanku seperti ini hari ini mungkin karena aku punya konflik dengan putranya. Ayah, fokus kita saat ini seharusnya pada proyek Miraichi. Mengenai uang ini, mari kita anggap ini pinjaman sementara. Kita akan mengembalikannya nanti dengan bunga. Ruozu, 500 juta ini diberikan kepada keluarga Liu kami tanpa syarat. Tuan muda Xiao, lalu kenapa kamu tidak? Apakah kamu masih mencoba mendapatkan 500 juta ini dari saya, bukan? Tentu saja, aku menepati janjiku. Hanya 500 juta. Bagi keluarga Xiaoku, itu bukan apa-apa. Tuan muda Xiao memang yang murah hati. Dibandingkan dengan Lin Xiao, si tidak berguna itu 100.000 kali lebih kuat. Baiklah, baiklah. Proyek Miraichi itu penting. Tapi kesehatanmu lebih penting. Kita harus bertemu Raja Liang Utara. Dasar binatang. 500 juta saya, begitu saja, dibuang olehmu tanpa hasil. Ayah, dengarkan penjelasanku. Segera cari cara untuk mendapatkan uang itu kembali untukku. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Kau bajingan, kau membuatku kehilangan 500 juta tanpa hasil. Hari ini, aku akan membuatmu membayar harganya. Aku benar-benar mengira kamu akan menepati janjimu. Sepertinya aku terlalu melebih-lebihkan MO. Berhenti bicara omong kosong. Aku akan memberimu 2 pilihan. 1. Segera berikan aku 500 juta untuk mengganti kerugianku. 2. Tinggalkan nyawamu di sini. Hanya dengan kalian. Aku benar-benar bingung. Bagaimana bisa Liu Ruozu jatuh cinta pada orang sepertimu? Jika wanita itu tidak menderita penyakit mematikan, apa kau benar-benar berpikir aku akan tertarik pada jalang sok itu? Kamu ingin merebut properti keluarga Liu. Seperti keluarga bodoh itu. Hanya dengan beberapa kata, kau menipu mereka dengan sangat parah. Mereka benar-benar tersesat. Di mana lagi kau bisa menemukan hal si baik itu? Apa kamu tidak takut aku akan mengambil kata-katamu ini dan memberitahu Liu Ruozu? Nah,
Aku sudah memberitahumu banyak hal hari ini. Apa kau benar-benar berpikir kau masih bisa keluar dari sini tanpa cedera? Tangkap dia. Kau udik miskin. Jadi, bagaimana jika kau bisa bertarung? Dengan kekuatan finansial keluarga Xiaoku, aku bisa menemukan ratusan, bahkan ribuan orang. Aku bisa membuatmu kelelahan sampai mati. Aku menyarankanmu untuk melepaskanku. Bagaimana jika keluarga Xiao lenyap? Kau pikir kau bisa mengguncang keluarga Xiaoku? Mulai sekarang, aku tidak ingin melihat keluarga Xiao di Nanzhou. Aku ingin melihat. Bagaimana kau akan menyentuh keluarga Xiaoku? Dasar bajingan, semua mitra bisnis keluarga kita tiba-tiba berhenti bekerja sama. Perusahaan juga telah disegel oleh departemen terkait. Apa sebenarnya yang kau lakukan? Apel, kau, itu kau. Bagaimana ini mungkin? Tuan Lin, apa yang harus kita lakukan padanya? Kalian urus sendiri. Bawa dia pergi. Halo. Hari ini keluarga Liu mengadakan pesta perayaan untuk proyek Kota Selatan. Aku ingin tahu apakah aku akan seberuntung itu untuk mengundang Raja Liang Utara yang terkenal untuk hadir sebagai pendamping priaku. Ini. Raja Liang Utara tak tertandingi dalam ilmu kedokteran dan seni bela diri. Aku hanya ingin kau melindungi keselamatanku. Baiklah. Keamanan. Ada apa? Kenapa kalian membiarkan sembarang orang masuk? Hari ini adalah pesta perayaan keluarga Liu kami. Apa yang kamu lakukan di sini? Keluar dari sini sekarang. Ibu, apa yang kamu lakukan? Setiap orang yang bisa datang hari ini adalah tamu. Lagi pula, proyek dan pendanaan kita semuanya mendapat bantuan Lin Xiao. Ini semua berkat Tuan Muda Zhao. Apa hubungannya dengan dia? Nona Qin ada di sini. Keluarga Liu Mu benar-benar punya pertunjukan yang luar biasa. Jangan salah paham. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Hanya saja, apa maksudnya? Tuan Lin ada di sini bersamaku hari ini. Apa, kau akan mengusirnya? Karena dia adalah orang Nona Qin. Tentu saja, kami tidak akan berani melakukan itu. Tuan Lin, maaf. Kami salah barusan. Tolong maafkan kami. Nona Sulung Liu. Kamu terlalu baik. Baiklah. Kalian berdua toh sudah menikah. Bersikap terlalu sopan sekarang itu berlebihan. Nona Liu, mengapa aku tidak melihat Xiao Kai? Apakah kau masih ingat taruhan di antara kita? Tentu saja. Xiao Kai ada urusan yang harus dihadiri sekarang. Dia akan segera tiba di sini. Nona Liu, aku tidak membuktikan segalanya. Jika Nona Qin berpikir dia sangat mampu, maka dia sangat mampu. Baiklah. Sepertinya kau benar-benar tidak memahami Lin Xiao sama sekali. Tapi aku yakin waktu akan membuktikan segalanya. Kau salah. Sudah waktunya. Nona Qin, sebagai pemegang saham utama, silakan naik dan sampaikan beberapa kata. Bukankah kita sudah sepakat bahwa kamu akan menjadi pendamping priaku malam ini? Kenapa? Kamu tidak mau? Sampah ini, hak apa dia punya untuk mengatakan dia tidak mau? Siapa di sini yang tidak lebih kuat darinya? Menjadi pendamping priamu adalah keberuntungan besarnya. Aku mengumumkan bahwa keluarga Kenku dan keluarga Liu pada proyek Miras telah resmi mencapai kerjasama bisnis. Selanjutnya, mari kita undang Nona Liu Ruozu naik ke atas panggung dan sampaikan beberapa kata. Terima kasih kepada semua bos yang telah sudi hadir malam ini. Kedepannya, mohon terus dukung dan bantu kami. Siapa yang seberuntung itu? Menjadi pendamping pria untuk dua wanita cantik hebat. Keluar dan biarkan kami bertemu denganmu. Dia. Sungguh kebetulan. Pendamping pria Nona Liu juga Tuan Lin. Nona Qin salah paham. Bagiku, dia hanyalah alat saja untuk menolak lalat-lalat yang menempel.
Izinkan aku menjelaskan. Tuan Lin si alat. Seperti yang disebut oleh Nona Liu. Adalah tamu terhormat keluarga Kenku. Tolong, jika kalian bertemu dengannya di luar nanti, perlakukan dia dengan hormat. Pelanggaran sama sekali tidak akan ditoleransi. Ayo pergi, di sini terlalu membosankan. Baiklah. Lin Xiao, tunggu. Aku akan keluar duluan dan menunggumu di luar. Kalimat tadi. Aku tidak bermaksud begitu. Mengerti. Katakan padaku. Proyek Mirage sebelumnya. Apakah kamu yang membantu di balik layar? Bagaimana menurutmu? Aku juga tidak berpikir itu, mungkin kamu. Lagi pula, kita sudah tidak punya hubungan lagi. Kamu tidak mungkin membantuku. Dan hanya berdasarkan dirimu. Kamu tidak mungkin bisa memengaruhi keputusan keluarga King. Benar. Nona Liu benar. Dibandingkan dengan tuan muda Xiao itu, aku memang jauh tertinggal. Bagaimana mungkin aku punya kemampuan itu? Aku tidak ada hubungannya dengan Xiao Kai. Percuma memberitahumu. Pergi layani Nona Qin. Terserah kamu. Mengapa kau keluar begitu cepat? Lagi pula tidak banyak yang bisa dikatakan. Sepertinya meskipun kau memegang posisi tinggi, kau tidak memahami hati wanita. Saya pikir Liu Ruozu masih punya perasaan padamu. Perasaan. Sejak aku diusir dari keluarga Liu, perasaan antara dia dan aku sudah lama menghilang. Ayolah. Itu hanya karena kalian sendiri belum menyadarinya. Jika tidak ada perasaan, mengapa ada merajuk dan emosi? Baiklah, sepupuku baru saja meneleponku. Sepertinya sesuatu terjadi. Mari kita kembali dulu. Mengapa kau di sini? Pasukan Liang Utara bersama-sama menuju Nanzhou untuk menyambut Raja Liang Utara. Aku datang secara khusus atas perintah keluargaku untuk menyambut Raja Liang Utara. Kau adalah tunanganku. Aku tidak mengizinkan pria lain di sekitarmu. Bukan, pergi dari sini sekarang juga. Qi Chenzhou, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Dia adalah pacarku. Apel. Tuan muda Qi, jangan Aku khawatir kamu tidak punya kemampuan itu. Lin, kau benar-benar terlalu sombong. Xiao, tidakkah kau akan menasihatinya? Hanya membiarkannya bertindak sembrono begitu saja. Aku percaya padanya. Dia akan baik-baik saja. Qin Xiao, jika kau ingin mempermalukanku, setidaknya cari seseorang yang setara statusnya. Hal rendahan seperti itu. Tidakkah kau malu? Aku bersedia. Di mataku, dia jauh lebih baik darimu 10.000 kali lipat. Bocah. Kau akan karena kebodohanmu kehilangan nyawamu. Dan keluargamu juga akan terlibat. Mencari mati. Lin, kamu gila. Cepat lepaskan Tuan Muda Qi. Bocah. Aku hanya memberimu satu kesempatan. Lepaskan Tuan Muda Qi. Kalau tidak, mati. Kalau begitu kamu bisa coba. Lin Xiao. Tuan Tua Jing adalah ahli terkuat ketiga di daftar master. Jika kau tidak melepaskannya, aku khawatir bahkan aku tidak akan bisa menyelamatkanmu, ahli. Lin Xiao, cepat lepaskan dia. Kamu mungkin menghindari kematian, tapi kamu tidak akan lolos dari hukuman. Tuan Tua Jiang, cepat bunuh dia untukku. Dengan aku di sini hari ini, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu bertindak sembrono. Dewa Perang Lingyu, Kang. Kau tidak bisa mengalahkanku. Aku menyarankanmu untuk cepat mundur. Tidak. Kalian mundur dulu. Aku sudah bilang mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Tapi kamu, lukamu baru sembuh. Kamu tidak bisa sembarangan menggunakan kekuatan. Berhenti bicara omong kosong dan cepat pergi. Tuan Lin, tolong cepat pergi. Mereka tidak akan melakukan apa-apa pada kita. Kau pikir kau bisa pergi kapanpun kau mau di depanku? Itu tidak semudah itu. Kau cepat pergi. Apa kau benar-benar ingin mati di sini? Omongan macam apa ini? Aku seorang pria dewasa. Dan begitu saja, meninggalkan kalian berdua wanita lemah, dan lari. Jika ini sampai tersebar, bagaimana aku bisa menunjukkan wajahku lagi? Berlutut. Bagaimana ini mungkin? Tuan Tua Jiang, kau. Siapa sebenarnya kau? Siapa aku tidak penting.
Yang penting adalah bahwa kamu sekarang segera keluar dari sini. Menyuruh kami keluar. Kau pikir kau siapa? Jangan. Tuan Mudaki, berhenti bicara. Ayo kita pergi cepat. Aku sudah lama mendengar kekuatanmu luar biasa. Aku tidak menyangka kamu sekuat ini. Aku benar-benar makin mengagumimu. Kebetulan kamu juga sudah bercerai. Bagaimana kalau kita bersama? Meskipun dia pandai bertarung, dia hanya orang udik. Jika kau bersikeras bersamanya, aku akan memberitahu kakek dan paman. Bagaimana jika... Apa? Keluarga Zhao bangkrut dan masih ingin mendapatkan keuntungan besar lagi dari keluarga Liu. Baiklah, aku mengerti. Keluarga Zhao bangkrut. Akhirnya, mereka masih ingin memeras keluarga Liu lagi. Bagaimana menurutmu? Fondasi keluarga Liu, bagaimanapun, dibangun oleh Tuan Tua Liu dan Paman Liu. Aku tidak bisa hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Aku akan pergi melihatnya. Dasar orang tak berperasaan. Aku tahu kamu masih punya perasaan untuk Liu Ruozu. Ruzu, aku sama sekali tidak akan berbohong padamu. Aku hanya akan menggunakan uang ini selama 3 hari. Setelah 3 hari, pokok ditambah bunga, aku akan memberikannya padamu. Pengembalian 30%. 30%? Kenapa begitu banyak? Bidai, ini proyek baru. Pengembalian 30% hanyalah perkiraan konservatif. Ponselku mati sepanjang hari ini. Itu karena aku sibuk dengan masalah ini. Ruozu, menurutku masalah ini sepertinya cukup bisa diandalkan. Belum lagi pengembaliannya. Keluarga Xiao punya banyak teman. Mereka seharusnya tidak kekurangan dana, kan? Lagi pula, keluarga Xiao kuat secara finansial. Pinjaman. Mereka bisa mendapatkan banyak pinjaman. Keluarga Liu kami benar-benar kekurangan dana. Ruozu, aku hanya ingin menyatukan semua orang untuk menghasilkan uang. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan langka. Ruozu, Xiao kaya tidak akan berbohong pada kita. Kenapa kita tidak mencobanya saja? Tapi proyek Miranya akan segera dimulai konstruksinya. Keluarga Liu kami benar-benar tidak bisa menyisihkan uang. Hanya 3 hari, kita akan menghasilkan uang sebanyak itu dalam 3 hari. Ini adalah kesempatan langka. Mari kita lakukan saja seperti yang kukatakan dan selesaikan. Aku akan memberimu 50 juta dulu. Ibu, dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Ketika proyek kekurangan dana sebelumnya, kenapa ibu tidak mengeluarkannya? Uang pensiun ayahmu dan aku. Terima kasih atas kepercayaanmu. Kali ini, aku jamin kau akan menghasilkan banyak uang. Banyak uang. Aku pikir itu jebakan besar. Apa yang kau, si tak berguna ini, lakukan di sini? Apa kau juga mendengar tentang proyek Tuan Muda Zhao dan juga datang ke sini untuk berinvestasi? Keluarga bangkrut. Aku tidak punya uang sebanyak itu untuk dibuang-buang. Apa yang kau katakan, bajingan? Keluarga Xiaoku bangkrut. Itu lelukon. Jika kau berani menyebarkan rumor lagi. Nonakin masuk. Tuan Lin benar-benar bersemangat. Lingkungan di sini tenang dan terpencil. Memang cocok untuk berkencan. Kau juga tidak buruk. Begitu cepat berubah menjadi orang baru lagi. Singkirkan pikiran kotormu. Ye Deojun hanya membawa kita ke sini untuk memperluas wawasan kita. Kalau begitu wajahmu, Nona Liu, benar-benar luar biasa. Ini bukan tempat yang bisa kau datangi. Aku menyarankanmu untuk cepat pergi. Bagaimana? Jadi, kau bilang ini tempat yang bisa kau datangi. Aku disetujui oleh penanggung jawab keseluruhan. Baru datang setelah mendapat persetujuan. Aku menyarankanmu untuk cepat pergi, agar kau tidak menimbulkan masalah bagi dirimu sendiri. Tunggu, kau tidak bisa pergi. Lupakan saja, biarkan dia pergi. Ruozu menerobos masuk ke sini adalah masalah besar. Seseorang harus bertanggung jawab, kan? Aku akan menanggung semua konsekuensinya. Kalian sepertinya belum memahami situasinya. Yang seharusnya pergi adalah kalian. Menyuruh kami pergi. Kamu yang bermarga Lin, kamu ini apa? Dia tidak mungkin berpikir. Dia adalah Raja Liang Utara, kan? Lin Xiao, lihat situasinya sekarang. Apa gunanya membicarakan hal-hal ini? Kenapa semua yang kukatakan terdengar seperti omong kosong bagimu? Cukup. Masalah ini menyangkut Raja Liang Utara. Jika masalah ini membesar, bahkan keluarga Qin pun tidak bisa melindungimu. Baiklah, dia tidak butuh kesempatan itu. Kalau begitu kau tidak akan pergi. Tangani masalah ini. Serahkan kepada orang yang bertanggung jawab untuk ini. Biarkan Ketua Wei yang menangani. Kau yang bermarga Ye, bukankah kau sedikit terlalu sombong? Sepertinya kau masih belum tahu siapa penanggung jawab keseluruhan perjamuan kenaikan raja. Atas perintah Raja Liang Utara, Ketua Wei bertanggung jawab atas semua hal yang berkaitan dengan perjamuan kenaikan raja. Ini adalah berita pasti yang aku terima.
Sepertinya ini tidak ada hubungannya denganmu dan keluarga Qin itu. Begitukah? Ketua W, ada seseorang yang menerobos masuk ke sini. Menurutmu bagaimana kita harus menghadapinya? Halo, Ketua Wei. Dia hanya masuk tanpa sengaja. Menurutku kita harus membiarkannya pergi saja. Tidak, sama sekali tidak. Jika kita membiarkan mereka pergi kali ini, dia akan tetap menerobos masuk lain kali. Ketua Wei, dia harus diberi pelajaran. Kalau tidak, di mana wibawa dan aturan Raja Liang Utara? Diam. Bodoh buta. Ketua Wei, kau. Salam, Tuan Lin. Ketua Wei. Kau cukup baik sebagai penanggung jawab keseluruhan. Kucing atau anjing liar manapun bisa masuk begitu saja ke sini. Maaf, Tuan Lin. Ini adalah kelalaian tugasku. Aku akan membuat mereka pergi sekarang juga. Pergi. Ketua W, kau bertanggung jawab penuh atas perjamuan kenaikan raja ini. Bahkan keluarga Qin tidak berhak ikut campur. Kenapa kau takut padanya, seorang sampah? Aku beritahu kau, perjamuan kenaikan raja. Nona Qin sekarang adalah penanggung jawab keseluruhan. Itu adalah perintah yang dikeluarkan langsung oleh Raja Liang Utara. Apel. Halo, Nona Qin. Ya, saya mengerti. Nona Qin memerintahkan. Kau dimasukkan ke daftar hitam perjamuan. Mulai sekarang, kau dilarang menginjakan kaki di sini. Ketua Wei. Bisakah Anda berbicara dengan Nona Qin? Dalam kamus kalian berdua, apakah kata menjelaskan hilang? Yang tidak bersalah akan membuktikan ketidakbersalahannya. Aku tidak punya apa-apa untuk dijelaskan. Aku memang suka begini. Dibandingkan dengan Nona Liu, aku jauh lebih pengertian. Tunggu. Sepupuku bilang kita akan makan malam bersama nanti. Aku akan mengurus masalah kecil. Sepupuku akan turun menjemputmu sebentar lagi. Kenapa kemanapun aku pergi, aku selalu bertemu orang tidak berguna sepertimu. Tempat semewah ini adalah tempat yang bisa kamu datangi juga. Tentu saja, seseorang mengundangku makan di sini. Di mana Nona Qin? Selain dia, siapa lagi yang akan mengundangmu makan di sini? Itu bukan urusanmu. Halo, Tuan. Tolong tunjukkan kartu keanggotaan Anda. Kartu anggota. Kami adalah tempat berbasis keanggotaan. Masuk tidak diizinkan tanpa kartu keanggotaan. Apakah Sugar Mommy-mu lupa memberimu kartu keanggotaan? Jangan mempermalukan saya di sini. Sekarang kamu bahkan tidak punya wanita. Tidak bisakah kamu bahkan mendapatkan makanan? Keluar dari sini sekarang juga. Sepertinya aku memberimu terlalu banyak kelonggaran barusan. Kamu mengandalkan wanita. Dan bertingkah sombong di sini. Kemampuan macam apa itu? Hanya ini kepercayaan dirimu. Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa itu pria sejati. Halo, bagaimana cara mendapatkan kartu keanggotaan? Isi ulang 10 juta, dan Anda akan menjadi anggota perak kami. Isi ulang 30 juta, dan Anda akan menjadi anggota emas kami. Isi ulang 50 juta atau lebih, dan Anda akan menjadi anggota berlian terhormat kami. Baiklah. Berikan aku satu. Keanggotaan emas 30 juta. Tuan, saya akan memprosesnya untuk Anda sekarang. Lihat. Martabat dan harga diri seorang pria harus didapatkan sendiri. Direktur Ju, kenapa Anda di sini? Dao Jun kita masih mampu. Hanya keanggotaan emas. Dan direktur secara pribadi keluar untuk menyambut kami. Kalau begitu kita menikmati kemuliaanmu hari ini. Anda terlalu baik, Bibi. Menurutku ini adalah sesuatu yang setiap pria seharusnya bisa lakukan. Tentu saja. Beberapa pria yang hidup dari wanita tidak akan mengerti. Bos baru kita sudah datang. Kita perlu melakukan serah terima. Siapa bos baru itu? Anda pasti Tuan Lin Xiao. Ini adalah kontrak pengalihan. Bukankah dia hanya mengandalkan keluarga Ken? Ada apa dengan aktingnya? Tepat sekali, apa itu bergantung pada orang lain. Memiliki kekuatan sendiri adalah kemampuan sejati. Kamu bersukacita atas keberhasilan kecilmu. Bukankah kamu juga mengandalkan Nona Ken? Hak apa yang kamu punya untuk berkeliaran di sini? Siapa bilang dia tidak punya hak? Itu Dewa Perang Ling Yue. Kamu di sini juga. Dewa Perang Ling Yue, Kang. Aku Ye Dojom dari 3 rumah sakit teratas di ibu kota. Senang bertemu denganmu.
Kamu cukup sombong. Kamu sangat terlambat untuk makan malam yang kundang. Orang tidak berguna ini. Dia bilang seseorang mengundangnya makan malam sebelumnya. Mungkinkah Dewa Perang Ling Yue? Gigiku tidak bagus. Makananmu, Dewa Perang Ling Yue. Aku khawatir aku tidak bisa mengunyahnya. Berhenti bicara omong kosong. Orang-orang yang akan kundang makan malam, aku, Dewa Perang ini, sangat sedikit. Ikutlah denganku. Apakah aku benar-benar salah menilainya? Ruozu, kenapa kamu melamun? Pada akhirnya, dia masih mengandalkan wanita. Apakah dia masih tidak punya kemampuan nyata? Ruzue kamarnya sudah diatur. Ayo pergi. Saya makan terlalu banyak. Saya mau ke toilet. Ruozu. Saat aku meninggalkanmu dulu, aku benar-benar bersalah padamu. Aku kembali kali ini. Karena aku ingin tinggal di Nanzhou. Aku harap kau bisa memberiku kesempatan. Apa yang terjadi sebelumnya sudah berlalu. Aku tidak peduli lagi. Permisi. Aku mau ke toilet. Jalan. Ada apa dengan pura-pura suci? Sebentar lagi aku akan melihatmu. Berubah dari gadis suci menjadi wanita penuh nafsu. Mulai lagi. Wanita gila, apa kau akan berhenti? Lin Xiao. Sepupu. Bukankah kamu terus bilang, kamu tidak suka Tuan Lin? Sepertinya itu tidak benar. Dalam waktu sesingkat ini, kalian berdua, diam. Jika kamu bicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, akan kujahit mulutmu. Keterampilanmu mengesankan, dari mana kamu mempelajarinya? Mengajar diriku sendiri, kenapa? Mau jadi muridku? Aku benci. Guru saya jauh lebih kuat dari Anda. 10.000 mil jauhnya. Itu adalah Dewa Perang Wilayah Utara. Xiao Feng Yun, kan? Dulu, dia memohon untuk menjadi muridku. Kamu berani menghina guruku. Tuan-tuan, mari berhenti bercanda dulu. Mari makan dulu. Bos, ada sesuatu yang perlu aku laporkan padamu. Baru saja, aku melewati kamar pribadi di bawah. Aku melihat Wei Dojun itu memasukkan sesuatu ke dalam cangkir Nona Liu. Apa? Ayo, Ruozu. Bagaimanapun juga, itu semua salahku dulu. Untuk mengungkapkan permintaan maafku, aku akan bersulang untukmu. Aku ada urusan di perusahaan nanti. Aku akan pergi setelah menghabiskan minuman ini. Baiklah. Tunggu. Jangan minum anggur ini. Kenapa? Anggur ini sudah diberi obat. Apa? Kau yang bermarga, Lin. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku bisa membius Ruozu? Lin Xiao, bukti apa yang kamu punya? Barusan Direktur Shu, saat dia melewati pintu, melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Sama sekali tidak ada kebohongan. Jika kau tidak percaya padaku, aku bisa memanggilnya untuk menghadapimu. Sebagai bos perusahaan ini, karyawanmu secara alami akan berbicara membelamu. Ruozu, jika kau benar-benar mempercayainya, maka buang saja cangkir ini. Hati nuraniku bersih. Apa yang dia katakan tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Lin Xiao, jika kamu punya bukti konkret, maka tunjukkan. Kalau tidak, jangan menuduh orang lain tanpa bukti. Jadi, kau lebih memilih percaya padanya daripada aku. Aku, Jika seseorang tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, kenapa aku harus repot-repot turun untuk memperingatkanmu? Lupakan saja, jaga dirimu baik-baik. Berhenti. Kau menuduhku tanpa alasan, dan kau hanya akan membiarkannya begitu saja. Apalagi yang kau inginkan? Kau bilang aku membius anggur, tapi tidak punya bukti. Apa kau benar-benar berpikir aku mudah ditindas? Kau harus meminta maaf untuk ini hari ini.
Lin Xiao, minta maaf sebelum kamu pergi. Minta maaf. Kau benar-benar ingin aku meminta maaf padanya. Baiklah, kau mau bukti, kan? Cangkir anggur itu adalah bukti terbaik. Mari kita bawa untuk diuji sekarang juga. Semuanya akan terungkap. Nah, kau ingin memverifikasi apakah itu benar? Ya, aku akan meminumnya sekarang juga. Kau. Lin Xiao, apa yang ingin kamu katakan sekarang? Bagaimana, Tuan Lin? Jika aku melakukan kesalahan, aku bisa meminta maaf padamu. Tapi kau tidak perlu menggunakan metode memfitnahku ini untuk mempermalukanku. Jika aku tidak salah, kau pasti sudah minum penawarnya sebelumnya. Sebagai seorang dokter, ini sama sekali tidak sulit bagimu. Ruzue, lihat dia. Lin Xiao, diam. Aku mengatakan yang sebenarnya. Jika kau tidak percaya padaku, kita bisa menguji sisa anggur di cangkir. Atau kita geledah dia sekarang juga. Pasti ada bukti. Diam. Kamu murni menilai hati seorang bangsawan dengan pikiran seorang penjahat. Minta maaf pada Ye Daojun segera. Minta maaf apa dia pantas. Jika kau tidak menyembunyikan apapun, kita bisa memverifikasinya sekarang juga. Cukup berhentilah, tidak masuk akal. Aku tahu kamu cemburu pada Ye Daojun. Jika kamu tidak yakin, kamu bisa meningkatkan dirimu. Daripada menggunakan cara kotor dan tercela seperti itu untuk memfitnah dan mencemarkan nama baik. Aku mengerti. Semua ini karena aku terlalu ikut campur dan terlalu sentimental tanpa hasil. Sebenarnya, jauh di lubuk hati, kau cukup menantikan untuk diberi obat, bukan? Apa maksudmu dengan itu? Apa maksudku? Cinta lama bersemi kembali setelah bertahun-tahun. Mengonsumsi obat bersama untuk membumbui suasana. Semuanya berjalan sesuai rencana, bukan? Jadi, di hatimu. Beginilah caramu melihatmu. Bagaimana kau berharap aku melihatmu? Kamu tercela. Jadi, di hatimu. Aku wanita seperti ini. Aku memang memberikan obat itu. Tapi aku juga meminum penawarnya. Tapi apa bedanya? Ruzue sama sekali tidak mempercayaimu. Oi, benar. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu. Karena insiden ini, hubunganku dengan Ruzue menjadi lebih dekat. Aku yakin tidak akan lama lagi sebelum dia muncul di ranjangku. Setelah aku bersenang-senang, aku akan mengembalikannya padamu. Kau mencari mati. Sampah sepertimu bisa apa lagi? Kau berani memukulku. Lepaskan aku peringatkan kau. Aku tidak mendapatkan pijakan di ibu kota dengan menjadi orang yang mudah diinjak-injak. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pung di kepalaku hari ini, bahkan keluarga Qin tidak bisa melindungimu. Dasar mulut besar. Dewa Perang Lingyu, tolong selamatkan aku. Orang ini memukulku tanpa alasan. Biarkan dia pergi dan biarkan aku yang menanganinya. Apa kau juga mau ikut campur? Tuan Lin, The jangan film was khawatir. translated Sepupuku adalah and seseorang yang narrated by tidak bisa N-Media. mentolerir ketidakadilan. Jika kamu menyerahkannya padanya, dia pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan. Bajingan ini, sial bertemu dengan sepupuku. Ada apa masih tidak nyaman? Dia hanya orang fisik, mengapa harus diambil hati? Itu tidak ada hubungannya dengannya. Yang utama adalah Nona Liu hanya sementara tertipu. Dia akan melihat dengan jelas suatu hari nanti. Lagi pula, dengan wanita secantik aku di sisimu, apalagi yang membuatmu tidak puas? Benar. Masalah keluarga Xiao seharusnya berhasil, kan? Kita ditipu lebih dari 500 juta. Keluarga Liu akan menangis kali ini. Ruzu, kenapa kamu keluar sepagi ini? Di mana Daojun? Jangan pedulikan dia. Ayo pergi. Kenapa kamu menangis? Apa sebenarnya yang terjadi? Apa keluarga Xiao bangkrut? Xiao Kai hilang. Apa sebenarnya yang terjadi? Lin Xiao tidak berbohong pada kita. Xiao Kai bangkrut kemarin. Xiao Kai mengambil uang kita dan kabur. Keluarga Liu kita hancur. Ruzu, ada apa denganmu? Cepat, seseorang datang. Jika Anda tidak segera menemukan Raja Liang Utara untuk mengobatinya, penyakit Nona Liu kemungkinan besar akan bertahan paling lama. Hanya 3 hari.
Apal, penyakit Luozui ternyata seserius ini. Awalnya, Yi Doujun mengatur agar kami bertemu Raja Liang Utara besok. Tapi kami belum bisa menghubunginya sejak itu. Apa yang harus kita lakukan? Benarkah tidak ada cara lain? Tempat untuk perjamuan kenaikan raja terbatas. Tempat-tempat itu sudah direbut oleh para tokoh besar dari seluruh negeri. Bagaimana mungkin kami memiliki kualifikasi untuk memutuskan? Tapi, kita tidak bisa hanya melihat Luozui. Bagaimana kalau membiarkan Lin Xiao mencoba lagi? Biarkan Lin Xiao yang tidak berguna itu. Dia murni penipu. Ruosu kita berada dalam keadaan seperti ini sekarang. Karena sebelumnya, tidak terlepas dari perawatannya yang sembrono. Diam. Aku tidak percaya Lin Xiao adalah penipu. Biarkan Lin Xiao datang, kita harus mencoba. Tidak selama aku di sini. Aku tidak akan membiarkan penipu itu main-main. Kau. Ibu, panggil Lin Xiao kemari. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padanya. Mengapa memanggil si tidak berguna itu? Dia murni penipu. Prioritas utama kita sekarang adalah menemui Doujun dengan cepat. Ibu, apakah ibu lupa? Yer Doujun sudah masuk daftar hitam oleh perjamuan. Ibu. Sebenarnya, jika bukan karena keluarga Liu. Dan kamu sangat membenci Lin Xiao. Aku tidak akan menolaknya sama sekali. Lagi pula, wanita mana yang tidak berharap memiliki pria yang sepenuh hati baik padanya? Hanya berdasarkan dia seorang udik. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Aku memang bisa merasakan bahwa dia benar-benar mencintaiku. Dan dia sangat membantu kita. Jika kita mendengarkannya tadi malam, mengapa kita akan ditipu? Ayah, panggil Lin Xiao kemari. Ada beberapa hal yang perlu kubicarakan dengannya. Baiklah, aku akan segera memanggilnya. Rusu. Sebelumnya, 500 juta dari Honggang. Apakah kamu yang membantu? Ya, Aku tidak menyangka bukan hanya ibuku. Bahkan aku pun salah. Demi kekuasaan dan kekayaan. Hal-hal dangkal ini membuat lelucon sebesar ini. Lin Xiao, apakah kamu membenciku? Jika aku berkata, Xiao Kai dan Yer Doujun dan aku hanyalah teman biasa. Apakah kamu percaya padaku? Terima kasih sudah percaya padaku. Besok adalah ulang tahunku. Jika aku hidup melewati hari ini, aku akan bisa hidup setahun lagi. Baiklah, cukup. Nona Qin cukup baik padamu, bukan? Mulai sekarang, kamu harus hidup baik dengannya. Rusui. Aku pasti tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Penyakitku. Hanya Raja Liang Utara yang bisa menyembuhkannya. Tapi kita sekarang bahkan tidak punya kesempatan untuk menemuinya. Rusui. Apakah kamu percaya perkataanku? Baiklah, kalau begitu besok kamu bawa kartu undangan ini. Pergi hadiri perjamuan kenaikan raja. Itu pasti tidak akan mengecewakanmu. Besok adalah ulang tahunmu. Aku pasti akan memberimu hadiah ulang tahun yang memuaskan. Orang terkaya ibu kota provinsi, Tian Fugue, hadiah ucapan selamat, 99,99 juta. Tabib Dewa Wilayah Perbatasan Wuxi Miao. 3 tanaman ginseng berusia 1000 tahun. 2 perang bintang 10 Kuanglon. 1 pedang perang anugerah surga. Kepala naga geng Hong ini sebenarnya bertindak sebagai penjaga pintu di sini. Dengar, mereka yang datang semuanya adalah tokoh besar dari seluruh negeri. Lupakan saja, kita tidak akan pergi. Tidak, bahkan jika itu hanya untuk putri kita harus pergi hari ini. Keluarga Liu dan keluarga Lin Anda tidak punya hubungan lagi, kan? Mengapa Anda masih datang ke sini? Tuan Lai, kami di sini untuk memberi hormat kepada Raja Liang Utara. Apa hubungannya dengan dia yang bermarga Lin? Tuan Lei, saya punya undangan di sini. Itu diberikan oleh Lin Xiao. Tolong lihat, apakah ini asli atau palsu? Karena itu diberikan oleh Tuan Lin. Tentu saja tidak akan palsu. Silakan. Lama tidak bertemu.
Dia benar-benar tidak berbohong padaku. Kau sampah. Bagaimana kau bisa hidup dari keluarga Ken? Kau ketagihan, bukan? Ruzhu, ada apa? Mengapa ini tiba-tiba terjadi? Apakah kamu baik-baik saja, Ruzhu? Aku baik-baik saja, jangan khawatirkan aku. Kalian lanjutkan saja kesibukan kalian. Bukankah hari ini ulang tahun Nona Liu? Baru saja, orang-orang. Hampir semuanya sudah di sini. Cepat pergi ambil hadiah ulang tahun. Baiklah. Permisi, saya butuh Nona Liu sebentar. Sayangnya hatinya hanya untukmu. Sebenarnya, kamu tidak perlu menyerah. Apakah aku bisa bertahan hari ini? Masih belum pasti. Jangan khawatir, dengan Tuan Lin di sini, kamu akan baik-baik saja. Dia bahkan keluarga Qinmu tidak bisa memengaruhi keputusan Raja Liang Utara, kan? Keluarga Qin kami tidak bisa. Tapi dia bisa. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa melawan keinginannya. Ada apa dengan sepupu? Waktunya hampir tiba. Mengapa Raja Liang Utara belum muncul? Jangan cemas, sepupu. Raja Liang Utara akan segera tiba. Kamu mungkin akan terkejut saat dia tiba. Sebagai penanggung jawab perjamuan ini, saya menyatakan perjamuan ini resmi dibuka. Selanjutnya, mohon sambut Raja Liang Utara ke atas panggung. Apa yang Lin Xiao lakukan? Naik ke sana. Kau sampah, apakah kau mencari mati? Panggung ini layak untuk dinaik. Lin Xiao sedang berbicara tentang Raja Liang Utara. Untuk apa kau naik? Turun sekarang. Baiklah. Aku sangat senang berada di sini dan bertemu semua orang. Menggunakan tempat ini. Ada sesuatu yang perlu kulakukan terlebih dahulu. Ruzhu, selamat ulang tahun. Lin Xiao, berhenti main-main. Raja Liang Utara akan segera datang. Cepat turun. Sudah kubilang. Aku pasti akan memberimu hadiah ulang tahun yang memuaskan hari ini. Bawa dia ke sini. Xiao Kai, kau binatang. Kau masih berani menunjukkan wajahmu. Kembalikan uang kami. Akui semua yang telah kamu lakukan. Aku seharusnya tidak menyamar. Kredit untuk proyek Miraji 500 juta dari Honggan juga tidak berhasil kudapatkan kembali. Liu Ruozhu, bukan aku yang menyelamatkanmu di klub saat kau dalam bahaya. Uang dari tadi malam, kau bisa mengambilnya kembali kapan saja. Tolong ampuni aku. Apa semua ini tidak kau lakukan? Lalu siapa pelakunya? Itu dia. Itu Lin Xiao. Lin Xiao, kami memperlakukanmu seperti ini. Mengapa kau masih memperlakukan kami dengan sangat baik? Kau bahkan membantu kami. Apakah kau mungkin menangkap Xiao Kai dan mengancamnya untuk mengatakan ini kepada kami? Ibu, apa yang ibu katakan? Tidak bisakah Lin Xiao melakukan sesuatu yang baik? Sekarang kebenarannya terungkap. Aku sangat puas dengan hadiahmu. Cepat turun. Sebaiknya kau cepat turun. Nanti ketika Raja Liang Utara tiba, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk turun. Diam, Ling Yun. Bagaimana kau bisa berbicara kepada Raja Liang Utara seperti itu? Tuan, mengapa kau di sini? Dan apa yang kau katakan tentang Raja Liang Utara? Mungkinkah dia adalah Raja Liang Utara? Selamat atas kembalinya Raja Liang Utara. 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 Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah dia benar-benar Raja Liang Utara? Sepupu, bukankah kamu selalu ingin bertemu Raja Liang Utara? Lin Xiao, dia adalah Raja Liang Utara. Nona Liu, sudah kubilang sebelumnya. Dengan Tuan Lin di sini, kamu bisa tenang tentang semuanya. Di dunia ini, tidak ada orang seperti Tuan Lin, pria yang lebih baik. Jadi kamu harus menghargainya dengan baik. Kalau tidak peduli berapa banyak waktu berlalu, aku pasti akan tetap bertindak. Lin Xiao, apakah kamu benar-benar Raja Liang Utara? Ya. Ruzhu,
Kalau begitu sekarang, maukah kamu menikah denganku? Aku bersedia.